Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, salam hormat dari saya mewakili institusi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Bangga dan bahagia bahwa dalam kesempatan ini KNKT diajak turut serta dalam program peningkatan kapasitas atau kompetensi para penguji kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Model pengembangan kapasitas seperti ini sebenarnya baru, Pak, untuk di moda transportasi darat. Tapi ini menjadi hal yang sudah merupakan biasa di dunia penerbangan, yaitu yang disebut dengan recurrent. Recurrent itu adalah pengulangan. Apa itu pengulangan dan siapa yang wajib recurrent di penerbangan? Kalau di penerbangan itu yang wajib adalah pramugari dan utamanya pilot. Di darat siapa aja? Bisa penguji, bisa pengemudi, bisa mekanik. Saya akan coba sampaikan pola pikirnya dulu. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa kunci safety itu ada 3. Yang pertama adalah kompeten, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah honesty, itu jujur. Ketika kita bicara kompeten, maka kita akan bicara 3 ring kompetensi, yaitu yang disebut dengan skill, knowledge, dan experience. Ketika kita bicara disiplin, kita akan bicara tentang prosedur. Ada prosedur yang harus dijalankan dalam menjalankan tugas profesinya. Ketika kita bicara honesty, jujur, kita akan bicara kita tahu enggak. Jangan sampai Bapak enggak tahu kemudian menangani sebuah pekerjaan. Nah, kaitannya dengan kompetensi tadi yang saya ceritakan. Ada skill, ada knowledge, ada experience. Skill dan knowledge saya yakin Bapak udah dapatkan pada saat Bapak dilatih jadi seorang penguji. Ya, Bapak dapat pengetahuan tentang otomotif, dapat pengetahuan tentang bagaimana cara menguji, kemudian Bapak juga diajari prakteknya, dilatih, diuji dan sebagainya. Itu udah dapat. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah masalah experience. Di dunia penerbangan, semua pilot, semua pramugari, masalah skill dan knowledge jangan diragukan lagi. Mereka begitu ketat. Terus kenapa mereka harus recurrent? Ada yang 6 bulan sekali, ada setahun sekali. Ini kaitannya dengan experience. Hal apa aja yang disampaikan di recurrent ini? Yang pertama adalah tentang produk teknologi yang baru di pesawat. Demikian juga di kendaraan. Di otomotif ini ada produk-produk teknologi yang baru. Suspensi yang tadinya pakai leaf spring sekarang pakai air suspension, ya. Ada retarder, ada ABS dan sebagainya. Itu harus disampaikan secara berkala. Bapak Ibu harus tahu masalah ini. Apalagi yang kedua adalah pemahaman tentang hazard, tentang risk. Di dunia penerbangan, semua finding hazard, semua temuan-temuan kecelakaan itu direcord, kemudian disampaikan kepada semua pilot, semua pramugari melalui program apa? Recurrent. Jadi di sini program recurrent yang sedang digagas oleh KNKT dengan Hino adalah ingin menyampaikan masalah experience ini. Yang pertama tadi terkait dengan teknologi baru, yang kedua adalah mengenai temuan-temuan KNKT pada beberapa kasus kecelakaan, dan ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Mungkin saya coba awali dari kasus kecelakaan truk di Lawang, Pasuruan, Malang. Sebuah truk melewati turunan di jembatan Lawang, kemudian remnya blong, menghantam kendaraan dan 8 orang meninggal dunia. Ketika kita investigasi, temuan yang mengejutkan adalah bahwa pengemudi
menyampaikan bahwa truk tersebut sudah hampir 3 tahun nggak pernah ganti minyak rem. Ketika kita cek, saya pegang udah seperti air, dan ketika kita cek pakai brake fluid tester, kandungan airnya udah di atas 4%. Apa artinya? Artinya bahwa dengan kandungan air di atas ambang batasnya 3%, maka resiko kendaraan full hydraulic brake maupun air over hydraulic brake akan mengalami overheat pada minyak remnya sangat tinggi. Ketika minyak remnya mendidih, muncullah fenomena namanya vapor lock. Remnya masuk angin. Nah, ini yang terjadi di kasus Lawang Pasuruan. Oleh sebab itu, kami pada saat pelatihan ini, pada saat recurrent ini, kita nyampaikan agar Bapak Ibu pada saat melakukan prauji, ketika ketemu kendaraan yang menggunakan sistem rem full hydraulic brake ataupun air over hydraulic brake yang ada minyak remnya, periksalah minyak rem atau kandungan air dalam minyak rem. Dengan apa? Dengan alatnya namanya brake fluid tester. Kita cek, kalau sampai warnanya merah, berarti minyak rem itu sudah nggak memenuhi standar teknis. Bapak Ibu wajib menolaknya. Ini yang saya sebut temuan hazard di lapangan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dengan demikian, maka masalah kecelakaan remblong yang disebabkan oleh minyak rem, masalah vapor lock, akan dapat ditekan, nggak akan ada terjadi lagi kalau Bapak Ibu bekerja dengan baik. Ya, pada saat prauji dites, kalau melampaui ambang batas diganti dan sebagainya. Berikutnya, kecelakaan bus premium passion di Subang, MN. Ya. Jadi ada 3 saluran angin di brake chambernya yang dibuang 1. Artinya dari 4 roda bis itu, salah satu rodanya itu nggak bisa ngerem. Jadi pada saat meluncur, kehilangan keseimbangan, terbalik, terguling. Yang jadi masalah apa, Pak? Yaitu pada saat dia terguling, penumpang bis itu tidak dilengkapi dengan sabuk keselamatan dan kacanya menggunakan kaca yang non safety glass. Apa yang terjadi? Ketika bis itu terguling, penumpang yang di sebelah kanan jatuh, masuk ke kaca yang pecah, dirobek, diparut. Ketika berjalan 100 meter, 26 orang keluar dari bis itu dalam kondisi terpotong-potong. Masalahnya simple. Bisnya nggak dilengkapi sabuk keselamatan, kacanya pakai kaca beling. Bapak Ibu bisa ngecek ini pada saat prauji. Di prauji dicek, bisnya ada sabuk keselamatan nggak, kacanya pakai safety glass nggak. Itu nggak perlu ilmu tinggi-tinggi, Pak. Bapak tinggal ngecek aja ada sabuk atau enggak. Kalau kaca ada stikernya enggak, simple, nggak terlalu berat, nggak terlalu memakan waktu lama, dan nggak perlu ilmu tinggi, tapi akan selamatkan banyak orang. Temuan ini terjadi di banyak kecelakaan. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat prauji memeriksa seperti itu, maka akan menurunkan resiko fatalitas. Kemudian itu selang itu ada di brake chamber di bawah. Siapa yang bisa meriksa? Penguji. Kapan? Pada saat melakukan pemeriksaan bagian bawah kendaraan bermotor. Nah, maka dari itu saya minta nanti Hino itu akan mengajarkan cara memeriksa bagian bawah kendaraan bermotor, khusus yang terkait dengan sistem rem. Apa saja yang diperiksa? Kalau sudah ketemu yang malfunction, resiko malfunction, agar tidak diloloskan. Berikutnya, kita akan bicara tentang kecelakaan truk remblong di Ungaran, di Baweng. Masalahnya simpel, Pak. Ada selang angin yang terpuntir. Selang angin itu terbuat dari tembaga. Pada saat mekanik mengencangkan, dia nggak pakai kontratul, sehingga meluntir. Ketika terpuntir, suplai angin dari air tank ke master cylinder terhambat.
Nah, ini menyebabkan yang dirasakan oleh pengemudi pada saat saya tanya, apa yang dirasakan Bapak pada saat berjalan dari Jakarta ke Jogja? Ada masalah angin, Pak. Masalahnya apa? Iya, saya kadang-kadang ngerem, tapi nggak pakem, nggak ngerem. Oh gitu. Nah, ini kaitannya dengan response time nih. Karena tadi terpuntir. Terus saya tanya, apa yang Bapak lakukan kemudian? Saya buang anginnya, Pak. Saya pikir dari situ. Bapak sering ngocok nggak? Sering. Nah, ini yang menyebabkan. Truk yang kecelakaan ini, semua silinder rodanya ada rembesan. Kemudian master silindernya juga ada rembesan. Reservoir minyak remnya habis, tinggal sedikit aja. Itu artinya seal pada silinder roda pada master silinder itu udah robek. Bisa karena aging, bisa karena penggunaan yang secara maksimal tadi. Nah, Bapak pada saat pemeriksaan kolong, Bapak bisa meriksa fungsi-fungsi saluran hidrolis tadi, mulai dari selang fleksibel, mulai dari silinder roda, mulai dari master silinder. Kalau ada rembesan-rembesan, itu menunjukkan adanya kebocoran. Itu langsung tolak aja, Pak. Itu adalah cikal bakal daripada terjadinya remblong. Kembali di sini pentingnya pemeriksaan bagian bawah. Oke. Kemudian kita bicara tentang kecelakaan truk remblong di Tol Ungaran. Di Tol Ungaran, sebuah tronton melaju ngeblong masuk ke jalur penyelamat. 2 orang meninggal. Pada saat saya ke sana, saya melihat jenis remnya adalah air over hidrolik. Apa yang saya ketemukan? Ini, Pak. Selang angin udah dimodifikasi, diganti dengan plastik, kemudian diikat pakai karet-karet gitu. Bapak tahu nggak? Angin yang ada di air tank itu adalah angin bertekanan tinggi, temperaturnya tinggi. Dia nggak boleh menggunakan selang dari bahan plastik, dia harus menggunakan bahan metal. Kenapa? Kalau plastik dia nggak akan tahan dengan temperatur dan pressure yang tinggi, dia mudah pecah, mudah lepas. Dan ini yang terjadi di truk yang remblong di Ungaran. Selang anginnya lepas dari dudukannya, air tanknya kosong seketika, sehingga remnya menjadi blong. Bagaimana Bapak bisa melihat ini pada saat menguji? Gampang. Di pra-uji, Bapak lihat aja. Di bagian bawah juga Bapak bisa lihat, cek. Saluran air hose-nya itu bagaimana? Pengikatannya, apakah pakai karet, pakai kawat, materialnya apakah terbuat dari material yang sesuai, bahan metal atau terbuat dari plastik, sistem klemnya dan sebagainya. Karena ini adalah cikal bakal terjadinya remblong juga. Berikutnya juga hampir mirip dengan kecelakaan di Ungaran. Cuma bedanya jenis sistem remnya berbeda. Kalau di Ungaran tadi adalah rem air over hydraulic brake. Kalau yang di Cipali sistem full air brake. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau air tank dari sistem rem air over hydraulic brake kosong, maka remnya jadi ngeblong. Tapi kalau full air brake kosong air tanknya, maka remnya ngelok, ngunci. Ini yang terjadi di Cipali. Truk ini berhenti di badan jalan, ngunci, nggak bisa maju, nggak bisa mundur dah. Ketika dia pengemudi lagi melihat, membetulin, ditabrak dari belakang, ditabrak lagi di belakang. 10 orang meninggal dunia yang nabrak nih ya, yang nabrak 10 orang meninggal, 3 orang koma. Halnya sepele ketika saya cek, ikatannya pakai kawat dan ada yang lepas. Ketika lepas otomatis ngosongin angin yang ada di brake chamber. Wassalam, truknya mengunci seketika dia berhenti. Apa yang terjadi dengan elop yang nabrak truk itu? Kenapa yang meninggal kok banyak banget, 10 orang? 3 orang kritis, koma. Yang terjadi ternyata pada saat elop menabrak truk, 13 orang penumpang yang ada di elop semuanya terbang ke depan. Saya perkirakan kecepatannya sekitar 100. Jadi ketika elop itu berhenti karena menabrak truk, penumpang masih bergerak dengan kecepatan 100.
sehingga 13 orang numpuk ke depan, semuanya nabrak, kebentur di depan. Ini yang menyebabkan fatal. Elep itu nggak dilengkapi sabuk keselamatan. Oleh sebab itu saya minta tadi pada saat pemeriksaan bagian bawah, Bapak Ibu cek masalah tadi, ikatan-ikatan tadi. Kalau ketemu ikatan seperti ini, pakai kawat, pakai karet, tolak. Karena ini resiko kapan aja bisa lepas. Begitu ketemu elep yang nggak ada sabuknya, tolak. Ada dasar hukumnya. PM28, PM29 itu udah cukup kuat. Undang-Undang 22, PP 55, PM28, PM29 semua menyatakan harus menggunakan sabuk keselamatan pada tempat duduk penumpangnya. Terbukti pada elep ini 10 orang meninggal sia-sia hanya pada saat dia lagi duduk, kemudian elepnya nabrak truk, dan 10 orang ini bergerak terbang dengan kecepatan 100 km per jam, menabrak apa yang ada di depannya dia. Kepalanya pecah dan sebagainya. Ini sangat riskan sekali. Ini bisa Bapak Ibu cegah kalau Bapak Ibu bekerja dengan baik. Pada saat pra-uji masuk ke dalam tempat duduk penumpangnya, ada sabuk keselamatan enggak? Kalau enggak ada, tolak. Simpel. Masuk ke bawah, ada ikatan-ikatan, enggak, tolak. Karena ini menjadi penyebab kecelakaan dan penyebab fatalitas korban. Kemudian ini ada kecelakaan truk tangki di Cikampek. Ini juga masalah yang sepele banget. Ternyata tekanan anginnya tekor, dan ketika saya cek, ternyata di dalam kabin sudah nggak ada indikator tekanan angin lagi. Jadi pengemudi nggak tahu nih ada tekanan angin berapa. Dan bukan cuma truk yang kecelakaan aja, truk yang lain juga sama. Banyak saya temukan di dalam kabin tekanan anginnya, indikator tekanan anginnya nggak bekerja. Ini fatal, Pak. Karena kalau kita ingin mengetahui ada kebocoran atau enggak di dalam air hose, di dalam air tank atau kompresor yang menurun kinerjanya, satu-satunya caranya satu-satu. Pengemudi masuk kabin harus melihat tekanan anginnya normal atau enggak. Kalau enggak normal berarti ada kebocoran. Nah, karena truk itu enggak ada indikator tekanan anginnya, maka pengemudi enggak pernah tahu. Dan ini menjadi penyebab kecelakaan di tangki Cikampek. Jadi Bapak Ibu pada saat pra-uji, Bapak masuk kabin, cek di sana indikator tekanan anginnya fungsi enggak. Kalau enggak fungsi, tolak. Bapak cek brake valve-nya. Nanti diajari oleh Hino cara meriksa indikator tekanan angin sama ngecek brake valve. Itu kurang lebih beberapa kejadian kecelakaan yang bersumber yang ditemukan oleh KNKT dan bisa dicegah lewat pengujian. Nanti ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan terkait hal ini. Ya, kita break sebentar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung lagi diskusi kita ya. Kecelakaan berikutnya yang ingin saya ulas adalah kecelakaan truk tangki terbakar di Merak. Ini ada fenomena baru, yaitu fenomena pirolisis pada kendaraan. Jadi rodanya meledak, kemudian terbakar dan bakar tangki. Kejadian ini terjadi di Cikampek, di Jagorawi, dan terakhir di Merak. Kira-kira apa penyebabnya? Sepele banget. Setiap tangki ada yang namanya box bottom loader. Box bottom loader itu fungsinya adalah ketika dia dibuka, maka tangki ini ngunci. Ketika ditutup, akan merilis, dia bisa jalan. Namanya disebut dengan interlock. Jadi kalau pintu box bottom loader dibuka, interlock bekerja. Kalau ditutup, interlock merilis. Yang jadi masalah apa? Banyak truk tangki yang saya temukan di sana, pintunya sudah kendor, udah nggak berfungsi, dan mereka ngikat pakai kawat. Ketika ikatannya pakai kawat, pakai tali lepas, otomatis pintu box bottom loader itu buka tanpa diketahui oleh pengemudi. Apa yang terjadi, Pak? Pada saat truk tangki itu berjalan, maka tangki itu dalam kondisi setengah ngerem. Ketika pengemudi
menjalankan kendaraannya dalam kondisi roda setengah ngerem dan pengemudi nggak tahu itu lagi ngerem, tromol panas, kampas panas, pengemudi nggak ngerem nih, jadi dia nggak akan terjadi proses brake feeding, nggak tahu, tiba-tiba saja meledak. Ini adalah disebut dengan efek pirolisis, di mana ketika ban mencapai temperatur pirolisisnya, maka dia pressure di sana sama temperaturnya akan meningkat dengan cepat dalam hitungan detik. Ketika mencapai temperatur tertentu, pressure tertentu, maka otomatis ban meledak dan membakar tangkinya. Simpel kan? Bapak Ibu bisa mencegah ini dengan apa? Pada saat pra-uji, ketika ketemu tangki, box bottom loadernya nggak nutup, presisi, nggak ngunci plug gitu, tolak. Suruh betulin dulu aja, karena banyak saya temukan truk tangki yang ininya nggak nutup. Nah ini bahaya Pak, ini menyebabkan pirolisis. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan coba review kembali. Brake tester kita itu hanya menguji tentang efisiensi rem utama dan rem parkir. Sementara di dalam sistem rem itu macam-macam Pak, bukan cuma masalah di tekanan kampas sama tromol aja, bukan. Pertama ada tenaga dorongnya. Kalau tenaga dorongnya kita mengenal ada 3 macam jenis sistem rem, yang disebut dengan full hydraulic brake, di mana tenaga pendorongnya menggunakan sistem hidrolis, berarti ada menggunakan minyak rem saja. Nanti dijelaskan oleh Hino jenis-jenisnya apa aja yang menggunakan full hydraulic brake. Kemudian ada yang disebut dengan air over hydraulic brake, kombinasi antara tekanan hidrolis dengan tekanan pneumatik. Berarti di sana ada minyak rem, ada air tank. Nah, ini kombinasi ini. Nanti dijelaskan juga truk bis yang seperti apa yang menggunakan ini. Dan yang terakhir, yang paling bagus ini adalah disebut dengan full air brake. Sistem remnya tenaga pendorongnya menggunakan murni tenaga pneumatik. Nah, 3 jenis sistem rem ini ada karakteristiknya tersendiri. Jadi Bapak Ibu kalau mau memastikan tenaga pendorongnya ini masih bagus atau enggak, sebenarnya caranya mudah. Pertama nih, masalah tekanan pneumatik, kalau mau ngecek masih bagus atau enggak, Bapak tinggal masuk kabin aja, lihat di indikator tekanan angin, normal enggak. Kalau dia angkanya ada 7 sampai dengan 10 atau paling enggak 9, berarti masih normal. Ketika turun menjadi 8 atau 7, wah ini bahaya. Apa bahayanya? Semua kejadian kecelakaan rem blok itu selalu diawali dengan remnya rasanya bangkel, keras. Kapan pedal rem diinjak menjadi keras? Pada saat tekanan angin itu berada pada angka 6. Karena apa? Tekanan angin itu nggak mampu menekan springnya. Ini yang dirasakan oleh pengemudi-pengemudi yang remblong, keras Pak. Nah, oleh sebab itu Bapak jangan harus masuk, pastikan tekanan anginnya dalam kondisi normal, jangan sampai ada kebocoran. Cek tekanan indikatornya, indikator tekanan anginnya, kemudian brake valve-nya. Kemudian kalau hidrolis, Bapak ceknya adalah di silinder roda, di master rem, ada kerebesan, bocoran dan sebagainya. Kemudian kandungan air dalam minyak remnya, bagus enggak? Kalau bagus berarti sudah. Kalau ada masalah, ada kebocoran, nah itu menandakan adanya penurunan fungsi rem hidrolis. Dan nanti akan diajarkan oleh Hino cara ngecek sistem rem hidrolis, cara ngecek sistem rem pneumatik itu seperti apa. Ini yang saya sebut temuan ini menjadi pengetahuan baru bagi Bapak. Ini saya sebut alatnya adalah brake fluid tester Pak ya. Jadi sifat minyak rem, Bapak perlu ketahui, dia memiliki sifat higroskopis. Ada yang pernah tanya sama saya, Pak, lifetime-nya minyak rem itu berapa? Saya jawabnya agak bingung, kenapa? Kalau tergantung daerahnya Pak. Sifat higroskopis itu berarti minyak rem mampu menyerap kelembaban udara. Semakin dia beroperasi di wilayah yang lembab, maka dia akan cepat menyerap kandungan air di sana. Nah, kandungan minyak rem ini didesain titik didihnya tinggi, 200 sampai 250. Tujuannya apa? Biar jangan sampai mendidih. Kalau di pressure, kalau di pressure
pada saat pengemudi ngerem, sebenarnya dia memberikan pressure. Pada saat pressure maka temperatur naik. Jadi setiap pengemudi ngerem itu sebenarnya sama dengan memanaskan minyak rem. Minyak rem jangan saya mendidih. Apa yang terjadi kalau mendidih? Kalau mendidih dia akan muncul gelembung, bubble, blur itu ya. Kalau orang Jawa bilang umuk gitu. Nah, gelembung udara inilah yang masuk ke saluran dan ke master silinder, ke silinder roda, dan disebut dengan angin palsu atau disebut vapor lock. Inilah penyebab kecelakaan pada sistem rem yang menggunakan minyak rem, di mana minyak rem itu mendidih. Ngeceknya gimana? Itu ada alat namanya brake fluid tester untuk ngecek berapa sih kandungan air. Ingat ya Pak, brake fluid tester itu bukan ngecek viskositas loh, bukan. Ini ngecek kandungan air di dalam minyak rem. Kalau kandungan air minyak remnya di atas 3%, maka titik didihnya sebenarnya turun sampai 50 derajat. Nah ini nanti ambang batasnya ada warna merah itu, ya, itu nggak boleh. Nah selain itu juga ada hal lain yang pada saat terjadi kasus selain remblong ya, ada kasus kebakaran, terbakarnya bis Rosalia Indah, terbakarnya bis Transjakarta dan sebagainya. Itu sebenarnya masalahnya sepele Pak. Pertama nih, kita bicara tentang segitiga api. Syarat terbakar itu, yang pertama nih ada benda yang mudah terbakar, flammable. Apa aja ya, bisa benda padat kayak gas mau cair. Dan di bis itu banyak, di truk itu banyak. Benda flammable itu banyak. Yang kedua syaratnya apa? Ada oksigen. Oh itu juga banyak tuh, di mana-mana ada. Tinggal yang ketiga, ada sumber api atau percikan. Nah ini yang harus Bapak Ibu waspadai. Jangan sampai ada sumber api atau percikan di dalam truk atau bus. Apa sumber apinya? Yaitu disebut dengan short circuit atau korsleting ataupun arcing, busur api. Nah ini terjadi karena apa Pak? Tadi ada, kita lihat, Bapak lihat di gambar, di bis ada lubang tanpa dikasih grommet atau pelindung, kabelnya disamper-samperin ke situ, kegesrek-gesrek, kabelnya terkelupas, bisa menyebabkan short circuit atau arcing. Kabelnya digubet-gubet pakai isolasi yang rumahan, nggak pakai konektor, di ruang mesin, kompartemen mesin yang panas, airnya apa lepas meleleh, terjadilah short circuit atau arcing. Jadi Bapak kalau lagi pra-uji, Bapak buka aja tuh kap belakangnya mesin, lihat ada nggak kondisi kabel kayak gitu. Itu penyebab terjadi kebakar dari situ Pak. Nah, Bapak jangan langsung nggak luluskan. Bapak ngomong ini kesempatan ini saya luluskan, tapi kalau Bapak datang lagi ke pengujian kondisi seperti ini nggak saya luluskan loh. Ini harus dirapikan. Minta mekaniknya suruh ngerapikan. Terus Bapak coba buka kompartemen aki baterai. Nah saya nemukan di bis-bis itu kayak gitu Pak. Jadi di kompartemen baterai atau aki itu untuk naruh-naruh botol aqua segala macam. Ini tindakan gegabah nih. Ketika air itu tumpah ke dalam aki dan sebagainya, ini akan menyebabkan terjadinya short circuit sama aki. Di mana? Di dalam kompartemen mesin, bukan di akinya. Karena akan berbalik. Aki ini bukan jadi tempat penyimpanan lagi, tapi menjadi beban, dan itu akan menyebabkan muatan arus yang berlebihan di dalam kompartemen mesin. Ini yang terjadi di Rosalia Indah terbakar ya seperti ini. Jangan anggap pandang remeh kompartemen baterai yang ditumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi saya ingatkan lagi, kalau Bapak lagi pra-uji di bis, buka aja kap mesinnya, buka kompartemen akinya, lihat kondisinya. Jangan sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan terbakar itu ada di dalam bis. Nah, jadi saya akan coba rumuskan Pak, hal-hal baru tadi apa saja sih yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau kita lihat ke Undang-Undang 22, PP 55, ke PP 30 tahun 2021 yang paling baru, kegiatan pemastian layak jalan itu ada 3 Pak. Yang pertama, pemastian terpenuhnya persyaratan teknis. Kedua, pemastian terpenuhnya persyaratan layak jalan. Yang ketiga adalah administrasi pengujian.
Untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis, Bapak harus melakukan pemeriksaan teknis. Untuk memastikan terpenuhinya persyaratan layak jalan, Bapak harus melakukan pengujian teknis. Pengujian teknis itu apa aja ya? Tadi ada brake tester, ada headlight tester, ada side slip tester, ada axle load, ada sound level meter, headlight tester, ada COHC tester dan sebagainya. Itu adalah pengujian teknis. Yang pertama tadi apa? Pemeriksaan teknis. Apa aja pemeriksaan teknis? Nah ini ya, kita bagi dua Pak. Ada prauji, ada pemeriksaan bagian bawah. Prauji apa? Prauji berarti ada yang di bagian atas, samping sama di dalam kabin. Ada pemeriksaan bodi, ada pemeriksaan kaca, tempat duduk, roda, lampu-lampu, dan sebagainya. Apa termasuk box bottom loader, ya, kap mesin, kap kompartemen baterai, itu adalah bagian daripada pemeriksaan prauji. Kemudian yang di bagian bawah apa aja? Banyak, mulai dari sistem suspensi dan sebagainya. Tapi kita akan fokus kepada sistem rem nih. Sambungan airline-nya kayak apa? Materialnya terbuat dari bener enggak? Jangan sampai material dari plastik. Ikatannya bener enggak? Jangan sampai ada ketemukan ikatan kawat, karet dan sebagainya. Demikian juga sambungan hidrolisnya. Ada kebocoran enggak, ada basah-basah rembesan enggak, dan sebagainya, ya. Kemudian ada instalasi klakson angin telolet enggak. Ini yang harus Bapak Ibu cermati pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi simpel, Bapak Ibu harus jalankan prosedur pemeriksaan teknis dengan apa? Itu dengan prauji dan pemeriksaan bagian bawah. Itemnya itu nanti akan diajarkan oleh Hino bagaimana cara melakukan prauji yang baik dan melakukan pemeriksaan bagian bawah kendaraan yang baik. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan, kegiatan Bapak Ibu di pengujian ada 3, pemeriksaan teknis, pengujian teknis, dan administrasi. Jangan sampai ditinggalkan yang di atas. Pemeriksaan teknis itu menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan menjadi penyebab peningkatan fatalitas. Jadi bukan pengujian teknis loh Pak, justru pemeriksaan teknis ini menjadi bolongnya kita itu. Truk sama bis yang celaka itu karena apa? Persyaratan teknisnya nggak terpenuhi. Banyaknya korban meninggal itu karena pemeriksaan persyaratan teknisnya nggak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu harus fokus kepada kegiatan pemeriksaan teknis, karena ini menjadi biang kerok terjadinya kecelakaan dan meningkatnya fatalitas pada korban. Nah, jadi terakhir sebagai penutup saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada 3 tujuan penyelenggara pengujian. Yang pertama nih, menjamin keselamatan. Yang kedua, menjamin kelestarian lingkungan. Yang ketiga, memberikan pelayanan umum. Jangan dibalik-balik. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan. Caranya gimana? Tadi, optimalkan, maksimalkan pemeriksaan teknis. Bapak Ibu mau nggak mau, suka nggak suka, harus melaksanakan prauji dan uji kolong dengan baik dan benar. Nanti akan disampaikan oleh Hino poin-poin bolong-bolong tadi, penyebab kecelakaan fatalitas apa aja. Nah itu harus diperiksa. Inilah fungsinya recurrent pada petugas pengujian kendaraan bermotor, sehingga penguji tahu. Karena Bapak, saya pernah dapat pelajaran human factor. Ketika seseorang bilang, Bapak jangan buka pintu, tanpa saya memberikan penjelasan, maka orang akan mencoba membuka pintu. Jadi ketika saya menyampaikan Bapak harus memeriksa selang angin, tanpa saya memberikan penjelasan kenapa Bapak harus memeriksa selang angin, Bapak mungkin kadang-kala akan melepas, biarin aja lah, selangnya itu nggak apa-apa, pakai plastik juga nggak apa-apa, orang harganya nggak dan sebagainya. Tapi ketika saya sampaikan, nah ini loh akibatnya, ketika selang diganti plastik, orang yang meninggal dan sebagainya, Bapak baru akan, oh iya, inilah fungsinya recurrent tadi. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan dengan adanya program pengembangan kapasitas ini, program recurrent ini akan meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai filter keselamatan perhubungan di daerah, agar menjamin semua kendaraan yang beroperasi di jalan selamat.
dan menurunkan angka kecelakaan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 5M. Ya, pakai masker, cuci tangan, kemudian kurangi kegiatan, kemudian hindari kerumunan, ya. Jadi tetap jaga karena COVID masih ada di sekitar kita, nggak tahu entah sampai kapan. Salam keselamatan.